Aku berjongkok untuk mengambil ponselku yang terjatuh dan terpelosok ke kolong meja. Setelah kembali berdiri, segera kuperiksa apakah ada yang rusak dari ponselku itu atau tidak. Beruntungnya tidak ada. Evan terus-menerus menangis sejak 1 jam yang lalu. Barusan ketika aku sedang menggendongnya, dia berontak sambil menghentak-hentakkan kaki, sehingga membuat ponsel yang kupegang tak sengaja terjatuh. Suara tangisan Evan yang sesekali diiringi oleh jeritan, bahkan sampai menggelegar di seluruh penjuru ruang tengah rumah mewah ini. Sampai-sampai aku harus menyuruh pengasuh untuk membawa Ervin ke kamar, agar Ervin tidak ikut-ikutan menangis dan tantrum juga. Kemarilah. Mari kita telepon ayah. Kau pasti ingin bicara dengan ayah, kan? Ucapku lembut. Putraku yang memakai piyama biru itu melangkah mendekatiku, masih sambil menangis sesenggukan. Dia tampak mau dibujuk setelah ku sebut-sebut, ayah, lantas mengangkat kedua tangannya dan meminta untuk dipeluk. Aku pun duduk di sofa ruang tengah. Setelah menuntun Evan untuk duduk di pangkuanku, aku langsung memeluknya. Kubiarkan Evan menangis dulu sepuasnya, sehingga dia bisa meluapkan sekaligus mengekspresikan apa saja yang membuatnya merasa sedih dan kesal. Evan dan Ervin memang masih berusia 2 tahun, tetapi struktur emosi seorang balita seperti mereka tentu sudah terbentuk. Yang anak-anak ketahui hanyalah emosi dasar, yaitu marah, sedih, senang, takut, kaget, dan jijik. Dengan begitu, walaupun belum pandai menjelaskan keadaan dan juga belum pandai menyampaikan perasaan, tetapi Evan tahu bahwa dirinya sedang marah atau sedih, makanya dia menangis. Jika orang tua memaksa anaknya untuk diam dan berhenti menangis di saat seperti ini, atau bahkan sampai membentak dan menggunakan kekerasan untuk melakukan pemaksaan tersebut, bisa jadi di waktu-waktu seterusnya anak akan sulit mengontrol diri dan tidak tahu bagaimana harus mengolah emosinya sendiri. Tanganku bergerak mengusap rambut Evan dan sesekali juga menepuk-nepuk pelan punggungnya. Sama sekali tidak melarangnya menangis, melainkan berupaya memberi ketenangan. Setelah akhirnya tangisan Evan berangsur-angsur mereda, aku pun bertanya, apa yang membuatmu menangis begini, Coba katakan pelan-pelan pada ibu. Ayah. Saat bangun tidak ada. Kau kesal karena tidak melihat ayah saat kau bangun tidur. Apa kau mencari ayah? Evan manggut-manggut selagi masih bersandar di bahuku. Aku pun merenggangkan pelukanku. Sembari menyeka air mata di pipi Evan, aku menatapnya dengan penuh kelembutan seraya berkata, malangnya anak ibu. Kau pasti ingin bermain dengan ayah, ya. Evan kembali manggut-manggut. Tapi, ayah sedang bekerja. Hari ini ayah ada urusan yang sangat penting. Maka dari itu, ayah berangkat kerja pukul 6 pagi saat Evan belum bangun, sehingga ayah tidak sempat berpamitan dulu pada Evan maupun pada Ervin. Ayah tidak sayang Evan. Bukan begitu. Ayah sangat menyayangi Evan dan Ervin melebihi apapun. Tapi, ayah harus bekerja. Tidak usah bekerja. Semua orang dewasa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, sayang. Apalagi ayah punya 2 anak, yaitu Evan dan Ervin. Nanti saat kau besar, kau pun juga harus bekerja. Aku memberi jeda untuk tersenyum hangat. Sambil membersihkan ingus di hidung Evan menggunakan lembaran tisu, aku melanjutkan, kalau ayah sudah pulang dan tidak sedang bekerja, pasti ayah akan mengajak Evan bermain, menemani Evan, pun juga bersenang-senang dengan Evan. Putraku itu diam menatapku. Walaupun sudah berhenti menangis, tetapi sesenggukannya masih tersisa. Tadi ibu mengajakmu menelepon ayah, kan? Mari kita telepon ayah, karena sepertinya rapat yang akan ayah hadiri pagi ini belum dimulai, kataku seraya menyalakan ponsel dan langsung menghubungi Elliot menggunakan panggilan video. Ada apa, baby? Hasil tesnya sudah keluar. Kau di mana? Haruskah aku menemuimu sekarang? Tanya Elliot beruntun begitu panggilan tersambung. Aku menghela napas menatap wajah Elliot di layar ponselku. Kulihat dia tidak sedang duduk,
justru sedang berjalan di koridor yang terdapat logo Wesley Group. Tidak, Elliot. Aku bahkan masih di rumah dan belum berangkat ke rumah sakit. Hasil tesnya akan kuambil nanti sore, karena aku sudah membuat janji dengan dokter yang kemarin memeriksaku, jawabku. Lantas mengapa kau menelepon? Aku mengarahkan kamera depan ponselku kepada Evan, lalu berkata, Evan sedang kesal dan sedih karena tidak melihatmu saat dia bangun tidur 1 jam yang lalu. Dia mencarimu. Elliot terlihat berhenti berjalan. Dia mulai mengajak Evan bicara, sementara Evan menatap sang ayah dari layar ponsel dengan wajahnya yang merengut. Aku merasa lega karena beberapa menit kemudian, akhirnya Evan benar-benar bisa tenang. Dia juga mau bicara pada Elliot, mengatakan bahwa dia ingin Elliot pulang cepat-cepat. Ayah berjanji akan pulang cepat nanti sore, kata Elliot di akhir pembicaraan. Aku tak berlama-lama menghubungi Elliot, khawatir dia harus segera mengurus pekerjaannya. Karena itulah, begitu selesai menelepon Elliot, aku menurunkan Evan dari pangkuanku dan mengajaknya untuk ke kamar di mana Ervin berada. Jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi lewat beberapa menit. Aku juga harus bersiap untuk berangkat ke rumah sakit sekarang. Namun sayangnya, Evan dan Ervin tidak mau langsung ditinggal. Apalagi Evan baru saja tantrum. Mereka merengek dan bahkan memeluk kakiku ketika aku akan keluar dari kamar. Mana tega aku memaksa mereka melepaskan pelukan agar aku bisa langsung pergi. Setelah berdiskusi sebentar dengan dua pengasuh, aku pun memutuskan untuk mengajak Evan dan Ervin keluar dulu. Aku akan membawa mereka pergi ke supermarket dan membeli es krim, barulah setelah itu aku pergi ke rumah sakit. Para pengasuh ikut denganku, salah satu sopir pun juga mengikuti mobilku ke supermarket. Sehingga nanti setelah selesai membeli es krim, para pengasuh akan langsung membawa Evan dan Ervin pulang menaiki mobil yang dikendarai sopir, sementara aku langsung pergi bekerja. Mau es krim ikan? Kata Ervin saat kami berada di area pendingin es krim supermarket. Dia berjinjit sambil menunjuk-nunjuk gambar yang terpajang di atas pendingin. Evan juga mau ikan. Kalian mau es krim bentuk ikan? Baiklah, jawabku seraya mengambilkan es krim yang anak-anakku mau. Sesuai tujuan awal, kami ke sini hanya untuk beli es krim saja. Di rumah pun sebenarnya aku sudah menyimpan banyak es krim di kulkas, sebagai persediaan. Namun pagi ini agar Evan dan Ervin tidak rewel, makanya kuajak keluar. Aku menggandeng tangan anak-anakku untuk berjalan ke kasir. Untuk sampai di kasir, kami harus melewati lorong makanan ringan. Tepat saat aku hampir sampai di ujung lorong, langkahku terhenti karena aku tak sengaja berpapasan dengan seseorang yang justru baru akan belok ke lorong. Aku tersenyum, sekadar untuk bersikap ramah pada orang tersebut karena kami hampir bertubrukan saat berpapasan barusan. Namun, senyumku agak memudar karena ternyata yang berpapasan denganku itu adalah Rachel. Aku sama sekali tidak menyesal telah tersenyum dan bersikap ramah. Aku berhenti tersenyum karena agak terperangah saja. Rachel terlihat membawa keranjang belanja yang sudah diisi oleh beberapa barang. Kelihatannya dia memang sedang belanja di sini. Dia menatapku dengan tatapan sinisnya, jelas-jelas menunjukkan bahwa dia sangat tidak suka bertemu denganku. Tatapan Rachel berpindah pada dua balita yang saat ini sedang aku gandeng, beralih pula kepada dua orang pengasuh yang sejak tadi berjalan di belakangku. Sesaat kemudian, wanita berpakaian modis dengan bibir yang merah itu mendengus singkat. Dari sekian banyak manusia di tempat ini, kenapa aku harus melihatmu pagi-pagi begini? Memuakkan. Sungguh merusak pagiku yang cerah. Tak ada alasan bagiku untuk bersikap negatif meski Rachel bicara begitu. Jadi, aku kembali tersenyum pada Rachel dan berkata, senang bertemu denganmu, Rachel. Aku tak ingin cari masalah. Tidak ingin pula buang-buang waktu. Maka dari itu, setelah berkata seperti barusan, aku berniat untuk melanjutkan langkahku yang terhenti karena berpapasan dengan Rachel.
Namun sebelum aku sempat bergeser sedikit untuk mengambil jalan lain agar tidak terhalang oleh Rahel, dia sudah lebih dulu mengatakan sesuatu yang membuatku tidak jadi bergerak. Apa yang kau miliki sekarang, termasuk bocah-bocah ini, bukanlah suatu hal yang harus kau banggakan, ujar Rahel. Aku diam, tetapi keningku sedikit berkerut ketika kedua mataku menatapnya dengan agak serius, merasa tak suka ketika dia membawa-bawa anakku. Aku sudah memperingatimu dulu, kau seharusnya menyadari posisimu. Sekarang, aku memang tidak bisa berbuat apa-apa setelah Elliot meninggalkanku. Tapi kau harus selalu ingat. Sejak awal, sebenarnya kau tidak lebih dari sekadar pengganti. Itukah tujuanmu? Memberitahu ibunya Elliot tentang apa yang terjadi, dengan tujuan untuk merendahkanku. Begitukah? Tanyaku. Tentu saja. Rahel tersenyum sinis. Dia maju satu langkah mendekatiku, lalu dengan suara pelan, dia berkata, kau memang seorang dokter, tapi tetap saja awalnya kau bukanlah konglomerat. Kau mau dinikahi secara kontrak untuk melahirkan anak dari seorang pria tersohor, jadi apa bedanya kau dengan jalang dan wanita murahan? Perkataan Rahel membuat kedua mataku terasa panas karena menahan amarah. Beruntung aku sedang menggandeng Evan dan Ervin. Karena jujur saja, jika tidak ada anak-anakku, ada keinginan besar dalam diriku untuk mengangkat tangan dan melayangkan tamparan ke wajah Rahel. Ibu, es krim Evan nanti mencair, ujar Evan sambil menggerak-gerakkan bungkus es krim di tangannya. Aku pun mengerjapkan mataku yang terasa basah, lalu langsung bergeser untuk pindah dari depan Rahel. Tatapanku terpaku tajam pada wanita itu selama beberapa saat, tetapi aku tak mengatakan apa-apa dan segera melangkah sambil menggandeng anak-anakku. Kau kenapa? Aku melirik Selena yang duduk di kursi di dekatku. Selagi masih berdiri, aku sedikit mengangkat foto hasil ronsen tengkorak salah seorang pasien yang sedang kupegang, mengarahkannya pada lampu ruangan agar dapat kuamati lebih jelas. Tidak kenapa-kenapa. Memangnya aku kenapa? Aku balik bertanya. Wajahmu itu kelihatan sangat memprihatinkan sejak tadi pagi. Bahkan tadi ketika aku memanggilmu di koridor IGD, kau tidak menyahut sama sekali dan seperti sedang melamun. Kau sedang banyak pikiran. Tidak, gumamku pelan. Bohong. Hasil tes biopsimu sudah keluar, kan? Bagaimana hasilnya? Apakah kau terlihat murung dan banyak pikiran begini karena ternyata hasilnya buruk? Tanya Selena cemas. Aku menghela napas pelan, lalu menurunkan tanganku setelah selesai mengamati hasil ronsen pasien. Begitu beralih menatap Selena, aku menjawab, aku belum mengambil hasil tes itu. Sudah membuat janji dengan dokter yang memeriksaku, akan kuambil setelah jam pulang nanti. Lantas kenapa wajahmu murung begini? Ada masalah apa? Tidak ada apa-apa, Lena. Aku hanya kepikiran hasil tes biopsiku. Aku berdusta. Sejujurnya, sedari pagi aku terus-menerus memikirkan Rahel. Maksudku, memikirkan semua perkataannya saat tadi pagi kami tak sengaja bertemu di supermarket. Aku tak bisa menceritakan apa-apa tentang itu pada Selena. Lagi pula sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 3, sementara untuk bercerita pastinya membutuhkan waktu. Aku harus menyelesaikan semua pekerjaanku agar bisa diizinkan pulang tepat waktu sebelum pukul 5 oleh kepala residen. Sebelum Selena menyahuti dustaku barusan, pintu ruangan terbuka. Seorang perawat dari unit kandungan muncul dan langsung memanggil Selena. Katanya ada pasien ibu hamil yang berada dalam kondisi darurat. Dengan begitu, Selena pun langsung bergegas pergi. Aku sendiri juga melanjutkan pekerjaanku. Aku harus kembali memeriksa pasien atas nama Harrison Gill Anderson sore ini. Operasi untuk pria parubaya itu harus ditunda lagi, karena tadi pagi saat pemeriksaan, kondisi pasien tiba-tiba menurun dan suhu tubuhnya menunjukkan tanda-tanda demam tinggi. Khawatir operasinya malah tak berhasil sama sekali jika tetap dilaksanakan, sehingga Keith memutuskan untuk mengundurnya sampai kondisi pasien membaik.
3 hari lagi atau paling tidak besok lusa. Setelah selesai memeriksa pasien, pun juga selesai dengan semua yang harus kukerjakan sore ini, aku segera mengganti pakaianku dan bersiap untuk pulang. Aku naik lift bersama seorang rekanku sesama dokter residen yang juga akan pulang. Namun, aku turun duluan dari lift di lantai 5, sebab aku harus pergi ke laboratorium patologi. Tidak ada tumor atau kanker yang terdeteksi di tubuhmu, kata dokter perempuan yang kemarin memeriksaku dan sekarang menyerahkan amplop berisi hasil tes biopsiku. Mendengar itu, senyumku tentu langsung mengembang. Rasa lega seperti membungkus dadaku dan membuatku bernapas panjang. Gejala-gejala yang kau sebutkan saat pemeriksaan kemarin, dalam tes biopsi terdeteksi bahwa kau mengalami tekanan darah rendah yang lumayan ekstrim. Lebih baik kau kurangi kegiatan padatmu agar tidak kelelahan. Baiklah. Syukur kalau memang hanya darah rendah, gumamku. Tapi, Dokter Lily, katanya, saat mendiagnosis, aku mendapati ada bentuk jaringan tubuhmu yang sebenarnya tidak terlalu bagus. Kemungkinan kekebalan tubuhmu terganggu, sehingga turut memicu merendahnya tekanan darahmu. Jika kau tidak berhati-hati, khawatir malah akan terjadi ensefalitis atau radang otak. Aku terdiam dan mendengarkan. Aku sudah menyertakan semua diagnosisnya di dalam hasil tesmu. Kau bisa memeriksanya secara rinci. Nanti jika ada yang ingin kau tanyakan terkait hasil tes itu, langsung temui aku saja. Baiklah. Terima kasih banyak. Kalau begitu, aku permisi dulu. Aku berbalik dan melangkah pergi sambil membawa amplop berisi hasil tesku, lalu turun ke lantai dasar dan keluar dari rumah sakit untuk pergi ke mobilku yang ada di tempat parkir. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan setelah duduk di kursi kemudi, lalu menyandarkan punggungku pada sandaran kursi. Rasa lega dan senang sungguh hinggap dalam diriku setelah mendengar penjelasan dokter tadi, bahwa kekhawatiranku tentang tumor dan kanker sama sekali tidak terjadi. Walaupun diperingati soal radang otak, kuharap itu juga tak akan terjadi. Aku sudah membuka amplop yang kupegang untuk membaca hasilnya secara rinci, yang mana nantinya hasil tersebut akan kutunjukkan pula kepada Elliot. Memikirkan soal suamiku itu, aku kembali terbebani oleh pikiran tentang Rahel. Tidak, Lily. Lupakan tentang apa yang wanita itu katakan. Apapun yang terjadi di awal pernikahan, kau tidak pernah berharap keadaannya akan seperti itu. Elliot pasti juga tak pernah menganggapmu murahan, gumamku pada diri sendiri. Setelah memaksakan diri untuk fokus saja pada keharusanku untuk segera pulang, akhirnya aku pun menyalakan mesin mobil dan segera melajukan mobilku keluar dari area rumah sakit. Tadi pagi saat aku menghubungi Elliot untuk bicara pada Evan, Elliot memang bilang akan pulang cepat. Dengan begitu, dia harus menyelesaikan semua urusan pentingnya hari ini agar bisa pulang cepat. Tadi siang pun dia tidak datang ke rumah sakit sama sekali, hanya membalas pesanku saja ketika kutanya dia sudah makan siang atau belum. Meski begitu, kupikir tetap saja aku yang sampai di rumah lebih dulu. Sehingga begitu mobilku tiba di rumah, aku sudah memegang ponsel dan bersiap untuk menghubungi Elliot, ingin mengabari bahwa aku sudah pulang dengan membawa hasil tesku. Tapi ternyata, aku melihat kalau mobil yang tadi pagi dipakai Elliot sudah terparkir di depan garasi. Itu artinya, dia memang sudah pulang. Jelas aku tidak jadi menghubungi Elliot. Aku langsung turun dari mobil dan melangkah menuju pintu masuk rumah agar bisa segera menemui suamiku itu. Ketika aku masuk ke rumah, aku tak melihat anak-anakku. Sepertinya mereka sedang berada di kamar mereka di lantai atas. Aku melihat Elliot baru saja melewati koridor ruang tamu. Dia tidak sendiri, melainkan bersama Rick. Kelihatannya Elliot dan Rick juga baru sampai, mungkin lebih cepat beberapa menit saja sebelum aku sampai. Cukup tunjukkan dokumen tambahan dan grafik penjualannya saja padaku. Kau bilang hanya itu yang penting, kan? Setelah itu, pergilah dari sini.
Aku berjanji pada anak-anakku untuk pulang cepat, karena aku ingin bermain dengan mereka, ujar Elliot. Baik, Pak. Aku pun melangkahkan kakiku untuk menyusul Elliot dan Rick yang sepertinya akan pergi ke ruang kerja Elliot. Aku sudah buka mulut untuk memanggil, tetapi kuurungkan niatku saat aku mendengar Rick berkata, aku baru ingat untuk menyampaikan hal penting padamu, Pak. Apa? Elliot bertanya singkat seraya membuka pintu ruang kerjanya dan melangkah masuk. Tadi pagi keluarga Anderson menghubungi nomor perusahaan. Maksudku, yang menghubungi adalah orang tua mendiang Nona Lily. Vali Anderson, jawab Rick ragu-ragu. Walaupun aku berada di luar, tetapi aku dapat mendengar kalau langkah Elliot mendadak berhenti tepat setelah Rick menyebutkan nama itu. Aku tahu bahwa Rick berkata soal Lily, bukan Lily, karena setelahnya dia menyebutkan nama Vali Anderson. Aku pun mendekat ke arah pintu yang tidak tertutup rapat. Namun, aku tidak berdiri di depan pintu persis, melainkan sedikit ke samping dan menyandarkan punggungku pada dinding untuk bersembunyi. Aku tahu kalau seharusnya aku tidak boleh menguping. Tapi, aku bahkan tidak ingin mengganggu pembicaraan mereka agar bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Kenapa mereka menghubungi? Tanya Elliot pada Rick. Aku tidak tahu pasti, Pak. Mereka hanya bertanya apakah kau masih tinggal di New York atau tidak. Tak terdengar suara Elliot yang menjawab perkataan Rick. Cukup lama keheningan terjalin, aku tetap berdiri di tempat dan menatap ke arah pintu. Apa kau berkenan untuk bicara dengan mereka, Pak? Maksudku, orang tua Nona Lily. Sudah belasan tahun kau tidak pernah berinteraksi lagi dengan mereka. Apalagi kau sempat bilang secara singkat padaku bahwa saat di Kansas, kau bermimpi tentang Nona Lily. Apa kau masih memikirkan soal mimpi itu? Ujar Rick panjang lebar. Entahlah, gumam Elliot. Suaranya terdengar sangat berat. Aku melihatnya dan seperti bertemu dengannya selama aku tidak sadar, sebelum akhirnya aku terbangun dan ternyata sudah ada di rumah sakit. Berarti, kau memimpikannya saat kau koma waktu itu. Elliot terdiam. Tak terdengar merespons pertanyaan Rick. Aku tidak bermaksud lancang, Pak. Tapi aku khawatir jika mimpi-mimpi seperti itu tentang Nona Lily bisa memicu traumamu untuk kembali muncul dalam jangka panjang, lalu kau berujung mengonsumsi obat penenang lagi. Perlukah aku menghubungi psikiatermu yang dulu? Tidak perlu, jawab Elliot pelan namun juga sangat dingin. Terdengar suara langkah kaki tegasnya yang berjalan menuju meja kerja, lantas dia berkata, tutup pintu itu. Jangan bicara keras-keras tentang Lily di sini. Baik, Pak. Aku segera bergeser sedikit menjauh saat Rick berjalan ke arah pintu untuk melaksanakan perintah Elliot. Setelah akhirnya pintu itu ditutup dari dalam, bahkan juga dikunci, aku tak bisa lagi mendengar apa yang mereka bicarakan. Mungkin membicarakan terkait urusan perusahaan, atau mungkin hal lain seperti yang barusan ku dengar. Tanganku masih memegang amplop berisi hasil tes biopsiku yang ingin kutunjukkan pada Elliot. Sambil menggenggam amplop itu, aku mematung di tempatku berdiri, menatap lurus ke depan dengan kedua mataku yang terasa panas. Pelupukku membendung air mata. 1,5 bulan yang lalu, saat Elliot akhirnya sadar setelah koma selama 7 hari berturut-turut akibat kecelakaan di Kansas, kupikir akulah orang pertama yang Elliot cari. Kupikir akulah orang yang ingin Elliot lihat pertama kali setelah dia membuka mata. Nama pertama yang dia sebut kala itu dengan suaranya yang parau dan belum jelas, kupikir adalah Lily. Tapi sepertinya, aku salah. Dia menyebut nama Lily, bukan Lily.